Trauma, Marcel Widianto. Teman-teman ditangkap karena narkoba. Aku karena bokep. Komedian Marcel Widianto ikut terseret ke dalam kasus pornografi yang menjerat Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans. Hari ini, Kamis 7 April, ia menyambangi Polda Metro Jaya dan diperiksa sebagai saksi karena telah membeli konten porno Dea. Marcel Widianto diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Usai menjalani pemeriksaan, ia sempat mengungkapkan ke awak media bahwa dirinya cukup terkejut karena ikut terseret ke kasus ini. Yang kaget, sampai kemarin ada berita komedian inisial M beli konten porno Dea. Saya bilang, ini bukan mandra, bercanda. Tapi sudah tahu juga, itu pasti gue, ucap Marcel Widianto. Komedian berusia 25 tahun itu mengaku bahwa dirinya hanya berniat untuk membantu Dea, sebab saat itu dia sedang terpuruk dan membutuhkan biaya. Oleh karena itu, Marcel Widianto berusaha membantunya dengan membeli konten porno tersebut. Akan tetapi, niat baiknya justru menjerumuskannya ke dalam kasus hukum. Ia pun mengaku trauma gara-gara kasus ini. Trauma lah, mending lihat sudahlah. Tidak semua niat baik diterima baik oleh orang-orang, katanya seraya tertawa. Marcel Widianto pun mengaku dirinya jadi bahan tertawaan teman-temannya gara-gara kasus ini. Sebab rekan artis lain biasanya ditangkap karena kasus narkoba. Namun, ia diperiksa pihak kepolisian karena membeli video porno. Pasti jadi bahan ledekan ketika teman-teman aku ditangkap karena narkoba, aku karena bokep, kata Marcel. Kendati demikian, saat ini Marcel masih bisa bernafas lega sebab polisi masih menjadikannya sebagai saksi dan belum ada kepastian apakah dirinya bisa menjadi tersangka atau tidak. Di lain sisi, beginilah kronologi Marcel Widianto beli konten Dea OnlyFans, harganya terkuak. Marcel Widianto menceritakan kronologi soal pembelian konten Dea OnlyFans, di mana ia mengaku hanya memiliki niat untuk membantu perempuan asal Malang tersebut. Seperti apa kronologi lengkapnya? Usai dirinya berkenalan dengan Dea OnlyFans, Marcel melihat kondisi teman barunya tersebut dalam keadaan lemah hingga nyaris bunuh diri. Sebagai teman yang baru, gue memberikan waktu gue untuk mendengarkan. Karena memang, sejujurnya, waktu itu dia memang lagi lemah banget. Sebagai teman yang baru, gue cuma pengen menyemangati saja. Dan bahkan, dia sampai ada momen pengen bunuh diri. Ceritanya dalam wawancara di Polda Metro Jaya Kamis 7 April. Setelah ia berkenalan untuk membuat podcast bersama, Marcel pun baru mengetahui jika Dea menjual konten di platform Dea dewasa bernama OnlyFans dengan niat membantu. Marcel ingin memberikan sejumlah uang. Tapi setelah momen itu, barulah gue tanya tentang masalah OnlyFans. Jadi sebenarnya lu jual konten? Oh iya sudah, karena memang niat gue pengen membantu. Maksudnya, gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa tidak melalui OnlyFans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika kasih ke OnlyFans, nanti ada yang namanya foto tukar harga. Jadi akhirnya gue kasih ke dia langsung. Gue tahu banget, ketika akhirnya wanita menjalani seperti itu, otomatis ekonomi masalahnya. Jadi, apa yang bisa gue bantu? Ya sudah ekonomi, tambahnya. Akhirnya, Marcel pun membeli 76 konten milik Dea melalui Google Drive. Dirinya takut menyinggung perasaan kawannya itu. Kalau ditanya, kenapa akhirnya lo beli? Ya, karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya, gue tukar konten. Takutnya nanti, kalau gue kasih uang doang, dia tersinggung ya. Akhirnya dia ngasih gue konten, gue ngasih dia uang, tungkasnya kembali. Untuk membeli konten Dea yang diberikan melalui Google Drive, Marcel membelinya dengan harga kisaran 1 juta rupiah. Untuk mengaksesnya, Marcel membutuhkan password dan hanya bisa membuka dalam sekali. Belinya waktu itu sekitar 1 juta rupiah ke atas. Jadi, awalnya gue dikasih link Google Drive sama dia. Setelah dikasih link, gue masukkan itu password. Setelah itu baru gue hapus. Nah, setelah itu baru gue nggak bisa masuk. Password itu nggak ada lagi. Jadi sekali aja waktu itu nontonnya, imbuh Marcel Widianto.